khususnya jami'ah سيدنا لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a ayyutina ghurratahu fa'al rawahu Muslim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan pada kita masing-masing, hidayah pada kita masing-masing, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib dan kita lakukan dengan berjamaah. Selain itu kita dapat telah melaksanakan sholat sunat, baik sholat tahiyatul masjid, tahiyatul waktu dan sesudah qobliyah maghrib. Dan sekarang kita bersama-sama niat duduk di masjid untuk iktikaf dari kita talabul ilmi untuk menunggu kedatangannya waktu sholat isya. Mudah-mudahan sekalian ibadah yang kita lakukan semuanya ini diterima, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berkhusnuzon bahwa semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu untuk mawas diri. Sebab Allah sendiri telah mengingatkan kepada kita, sholat itu bentuk ibadah kita. Tapi orang yang melakukan sholat justru dalam Quran ditegaskan oleh Allah dirancang, dimasukkan ke dalam rangka mulia. Artinya ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan ibadah belum tentu dan belum pasti. Ini penting, oleh karena itu kita perlu untuk menelaah apakah kita di dalam melakukan ibadah tanda petik ini sholat namanya sudah betul-betul menjadikan ibadah yang mengundang ridhonya Allah, atau justru di dalam kita melakukan ibadah ini justru menimbulkan diri kita mendapatkan ancaman untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Oleh sebab itu perlu untuk kita telah, karena Rasulullah mengingatkan bahwa sholat wajib ada yang dijadikan sarana justru untuk mengazab kita, diumpamakan oleh Nabi sebagai kain yang kumat. Kan begitu dalam hadis itu. Lalu kain yang kumat itu nanti dipakai untuk memukul kita orang yang melakukan sholat. Kenapa? Ya sholatnya tidak menjadi sholat yang baik. Kata Quran tadi sarankan fawailul lil musholin, neraka diberikan oleh Allah dibuat pengancam bagi orang yang melakukan sholat. Kenapa diancam? Alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau sudah melakukan sholat saja pasti dapat ancaman. Berikutnya pertanyaan mafhum mukhalafahnya, bagaimana terhadap orang yang tidak mengerjakan sholat supaya
kita melakukan sholat dalam ibadah ini menjadi bekal kita nanti di akhirat dan bermanfaat kita. Jangan menjadikan kita sholat itu karena kemampuan kita, karena kekuatan kita. Maka kita harus menyatakan dalam diri yang bersih ini bahwa sholat atau ibadah yang kita lakukan itu kita bisa melakukan sekali lagi itu semuanya karena pertolongan, karena hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam sholat itu bisa untuk memunculkan pribadi yang mampu untuk menghindarkan diri dari kesombongan, dari sifat keakuan. Ini yang sudah saya sampaikan. Ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi betul-betul menjadi perbuatan atau amal yang bermanfaat untuk kita, dan pada akhirnya kita semuanya digolongkan oleh Allah dalam hamba-hamba Allah yang beruntung. Ini harapan kita, karena kita semuanya tahu. Tadi pagi juga saya sampaikan di masjid Baitul Mutakin Islamic Center bahwa kita semuanya sudah tahu amal ibadah yang pertama kali untuk ditanyakan kepada Allah, ini amal ibadah adalah perbuatan ibadah sholat. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama sekali nanti yang ditanya oleh Allah di yaumul qiyamah perbuatan amal kita adalah sholat. Tapi di lain hadis Nabi menyatakan terhadap diri kita ini tidak akan bergeser kita nanti kita di yaumul qiyamah, seperti yang saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu sebelum ditanya pada diri kita 4 perkara. Yang pertama adalah ditanya tentang umur kita gunakan, kita habiskan untuk apa. Soal amal yang kita gunakannya nanti amal ibadah sholat. Maka itu dikatakan oleh Allah, manakala sholat itu menjadi baik dalam dirinya, maka sholat itu akan mampu untuk membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka di sini perlu kita tanya, sholat kita sudah menjadi benteng buat diri kita apa belum? Atau sholat itu masih sekedar kita kerjakan? Nah, ini penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena dalam ayat yang lain Allah memberitahu kepada kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan itu kita semuanya sudah hafal dan kita sudah mendengarkan terhadap berbagai macam yang disampaikan oleh guru-guru kita. Oleh karena itu penting untuk kita menelaah sholat atau ibadah yang kita lakukan. Kalau dalam sisi sedekah, Rasulullah menyampaikan firman untuk kita supaya hati-hati agar pahala kebaikan sedekah tidak terhapus oleh perbuatan kita. Nah, ini kan penting. Bisa jadi sedekah akan menjadi sia-sia karena kita sendiri yang merusak daripada kebaikan sedekah. Dan ini oleh Allah yang disampaikannya khusus untuk hambanya yang beriman. Sedekah sebanyak apapun kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sampai seterusnya itu. Wahai sebagian hambaku yang beriman, jangan kamu hapus pahala sedekah bil manni wal adha dengan menyebut-nyebut mungkin-mungkin. Ini hati-hati. Maka penting kita untuk senantiasa mengoreksi tentang amal ibadah kita. Sebab perjalanan umur kita ini, kalau kita melihat umur yang akan datang kita tidak tahu. Tapi melihat umur yang sudah kita lakukan ini bagaimana? Kalau kita sudah banyak beribadah, bagaimana ibadah kita? Nah, ini penting bagi saya dan sampai semuanya untuk lebih dalam artian bagaimana ibadah kita itu bisa berdampak. Apakah dampak dalam ibadah kita itu betul sudah pribadi yang positif, atau justru ibadah kita malah memunculkan dampak yang negatif. Dampak positif berarti ibadahnya mampu untuk membersihkan, menjernihkan hatinya. Dampak yang negatif bisa jadi kebaikan yang dilakukan, ibadah yang dilakukan memunculkan sifat keangkuhan, sifat kesombongan dan sebagainya. Nah, ini penting untuk kita kita tata dalam diri kita masing-masing. Sehingga perjalanan hidup kita ini yang sangat pendek. Kalau menurut Gus Bahar,
diperkirakan kehidupan kita ini tidak sampai 8 menit. Bayangkan kehidupan kita kalau sampai hidup 100 tahun itu hitungannya tidak ada sampai 8 menit dihitung-hitung. Terus kita 8 menit di dunia ini bayangkan menjadi perasaan kita panjang, perasaan lama karena kepanjangan kita panjangan zuhir. Kalau pandangan batin kita betul-betul hidup itu hanya sebentar saja. Sementara hidup yang sebentar ini menentukan keberuntungan kita atau kecelakaan kita nanti dalam hidup yang abadi. Bayangkan kalau Allah sendiri mengingatkan, menggambarkan kehidupan di dunia ini. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sehari di yaumil qiyamah itu hitungannya sebanding dengan 1000 tahun di dunia ini. Bukan 1000 bulan, 1000 tahun. Sehari. Ya tinggal mau bagi saja sampai 1000 tahun dibagi dengan coba sehari 24 jam dapat berapa? Sedikitnya waktu yang disediakan oleh Allah untuk kita. Maka ini penuh dengan kemampuan kita dalam rangka menggunakan umur. Kenapa sampai Nabi mengingatkan bahwa yang ditanya pertama kali tidak akan bergeser kaki kita nanti di yaumil kiamat. Sebelum ditanyakan perkara yang pertama adalah pertanyaannya tentang umur yang diberikan kepada kita. Karena umur itu karunia Allah. Kalau kita kembali ke negara kita lagi Indonesia yang sekarang sudah merdeka 80 tahun. Kira-kira selama 80 tahun itu kita sudah sadarkan untuk mampu mensyukuri kemerdekaan itu, untuk menuju diri kita lebih dekat dengan Allah. Atau justru kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita bangsa Indonesia malah kita gunakan untuk memperluas kemampuan hawa nafsu kita. Nah, ini perlu karena dinyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah atas perasaan Allah. Dan saya sampaikan semuanya hidup ini atas karunia Allah. Maka sampai saya harus berupaya bagaimana untuk melihat perjalanan kehidupan kita masing-masing. Dan dengan itu diharapkan akan menjadi kehidupan kita akan lebih baik. Sampai mengingatkan kepada kita semuanya agar kita sebagai orang yang beriman itu dalam menjalani hidupnya hari esok lebih baik daripada hari ini dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin yang seterusnya. Maka kita berupaya. Maka dengan tolabul ini kita tidak hanya sekedar bagaimana melakukan kewajiban kita, sholat dan lain sebagainya, tapi kita bagaimana bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Demikian ini sebagai mukaddimah pada pertemuan ini. Kemarin sudah kita sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesunatan dalam wudu. Karena ada kemarin dia kalau wudu rukunnya 6 kita sudah tahu itu pada halaman berapa itu 50 berapa kan yang wudu itu. Yang masih mengaku di antaranya apabila kita sudah selesai menyelesaikan wudu. Menyelesaikan wudu berarti kita sudah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kan kemarin yang dekat dengan perbuatan daripada rukun wudu, selesainya wudu adalah satu perbuatan dekat yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam ibadah kita dalam tanda petik ini wudu. Selesai kita membasuh kaki sampai mata kaki, tentu tidak sampai hanya mata kaki saja, di atasnya. Setelah itu kita mengambil air 1 tapak tangan. Yang kemarin sudah saya sampaikan kan? Saya yakin sampai sudah melakukan kan itu sudah dilakukan. Hadisnya Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim itu. Dilihat dalam bab sholat-sholatnya wudu nanti ada. Atani Jibril fi awwali ma uhiya ilayya fa'allamani wudu'a falamma faragha wudu'a akhadahu fatan min al-ma'i fa nadhafa biha farjahu. Jadi
lihat di dalam sunnah itu hadisnya tidak ada tulisan Arabnya, itu hanya apa namanya sunnah-sunnahnya ada, itu ada itu di antaranya itu. Selesai kita ambil wudhu, sudah kita basuh telapak kaki sampai telapak kaki, lalu kita ambil air satu tapak tangan, kita percikan di sarung dekat kemaluan kita. Mari. Nah, sudah. Wudhu selesai, basuh kaki kita. Nah, kaki kanan didahulukan, dikosong-kosong semuanya. Nah, kaki kiri juga begitu. Sesudah itu baru kita ambil air satu tapak tangan, dipercikan di dekat sarung kemaluan kita. Atau kalau pakai handuk, nggak usah harus dibuka. Berlaku bagi laki dan perempuan. Dan itu hati-hati diajari oleh malaikat Jibril. Habis habisnya wudhu kan selesai membasuh kaki sampai mata kaki, kan begitu berarti mulai urut kakinya, basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki sampai mata kaki, diulang-ulang secara tertib, urut sudah, baru kita mengambil air dari tapak tangan, dipercikan. Selama ini kan sudah dilakukan, akhirnya sudah ini diulangi, kita tahu. Nah sesudah itu baru yang dekat dengan selesainya, lalu kita keluar, kita pun mengambil arah ke arah kiblat, kan begitu. Arah kiblat, lalu kita memandang ke arah langit, mengangkat kedua tangan kita, baca doa itu, dihafali doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus diteruskan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai, lalu kita baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau itu sudah jadi kebiasaan kita lakukan, insya Allah tidak banyak dan tidak lama. Tapi dengan kualitas itu, kata Rasulullah, siapa yang wajib berwudu tadi? Di antaranya membaca doa yang demikian itu, berkumpul dosa-dosanya. Belum lagi nanti membaca surat Al-Qadr. Kata Nabi, nanti kalau meninggal di yaumil kiamat dikumpulkan terhadap golongan hamba-hamba Allah yang siddiq. Nah, kita tentu kepingin yang demikian. Maka di dalam melakukan ibadah bukan sekedar dalam sisi rukun saja, tapi bagaimana kita memperbaiki. Yang kemarin sudah kita jelaskan itu, man tawaddo'a fa ahsana wudu'a, nih, summa rafa'a basarahu ila samai, summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai seterusnya tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kata Nabi, dijanjikan dibukakan 8 pintu surga sampai masuk, terserah lewat mana, milih yang mana. Ini fa'asal wudu, hasil daripada yang kita lakukan tadi. Rasulullah memberi, padahal sudah wudunya sudah terpenuhi, tapi Rasulullah memberikan kepada kita fa'asal wudu, memperbaiki wudunya dengan dipenuhi sunnah-sunnahnya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya setelah wudu bukan doa macam-macam, tapi justru memperkuat ketauhidan kita. Kalau kita diperintah untuk membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Artinya manakala kehidupan kita tidak tercermin dalam kehidupan kita untuk mengakui terhadap Allah Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, maka kehidupan kita tidak akan memperoleh kebahagiaan. Bayangkan sesudah wudhu diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan itu. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah memberitahu kepada kita itu jadidu imanakum, kan masih kita ingat itu, perbaharilah senantiasa iman kamu. Setiap selesai wudhu diperintah oleh Nabi seperti itu. Artinya orang yang betul-betul dilandasi kehidupannya dengan keimanannya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan masuk surga lewat pintu yang mana? 8 pintu dibukakan oleh Allah untuk kita. Nah, ini tadi iman yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Nah, ini penting bagi kita sekalian. Sehingga dalam kondisi yang apapun iman itu senantiasa bertambah. Nah, iman ini tidak sekedar dilakukan dalam ucapan, tapi betul-betul ditanamkan dalam hati, sehingga apa yang dilakukan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya. Nah, kalau tidak, ini akan mengakibatkan kita hanya beribadah. Nauzubillah. Tadi yang saya katakan hadis Nabi. Nah, kalau Qurannya kan disebutkan wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraqun wa yamna'un al-ma'un. Kalau kita membaca surat itu Al-Ma'un, kalau kita resapi dalam makna yang terkandung di dalamnya, maka kita akan menjadi rasa tidak ada, tidak ada rasa kita beribadah. Karena apa? Jangan-jangan kita beribadah tergolong yuraqun karena ingin untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Ini kan penting sekali. Baik. Berikutnya dalam masalah wudhu ini yang hadis sekarang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Man tawaddo'a faqala ba'da faraghi subhanaka wa bihamdika inni tubu ilaika kutiba fi rokin summa ju'ila fi tobatin falam yukassar ila yaumil qiyamah. Nah, ini barang siapa yang berwudu lantas berdoa subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Nah, ini di hadis yang lain sama dengan doa iftitah itu bukan cuma Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Tidak, ada yang Allahumma barik baik, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika. Itu macam-macam doanya iftitah. Nah, di sini doa wudu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, siapa yang selesai berwudu lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik, maka pahalanya ditulis pada kulit, kemudian dicap dan tidak akan robek sampai hari kiamat. Itu doanya akan menjadi bagian untuk dirinya. Nah, ini penting. Kalau barang siapa yang membaca surat Inna Anzalnahu dan seterusnya setelah berwudu dibaca sekali, maka termasuk golongan orang-orang yang siddiq, bersungguh dalam menjalankan agama. Dan barang siapa yang membacanya 2 kali, maka ditulis dalam stafuk orang-orang yang mati syahid. Dan selanjutnya tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini berarti dalam rangka kita thalabul ilmi ini meningkatkan kualitas amal kita, sehingga di dalam melakukan perbuatan amal sama melakukannya, tapi akan menjadi beda karena kita melakukan dilandasi dengan ilmu tadi. Nah, ini kalau berwudu memperbaiki wudunya, kalau sholat memperbaiki sholatnya, bukan sekedar cuma rukun atau syarat yang dipenuhi, tapi hal-hal yang disunahkan di dalam melakukan ibadah itu juga berupaya untuk dipenuhi.
Nah ini penting. Nah bagaimana supaya ini tahu? Ya, kita harus belajar bersama-sama supaya kita tahu seperti sholat dan sebagainya. Sehingga tidak melakukan itu sekedar melakukan, tapi tahu seperti disebut dengan tumakinah. Apa sih tumakinah itu? Begitu. Sehingga sampai saya bisa melihat, contoh kalau dilakukan apa sih bedanya sholat sunat dengan sholat wajib? Kan hukumnya saja yang berbeda. Adapun kaifiat melakukan sholatnya, rukun dan syaratnya sama. Jadi tidak ada bedanya antara sholat sunat dengan sholat wajib. Yang beda itu hukumnya. Kalau wajib itu sholat wajib ditinggalkan berdosa, tapi kalau sunat ditinggalkan tidak berdosa, kan begitu saja. Tapi rukunnya dan syaratnya di dalam melakukan sholat itu sama. Jangan sampai nanti kita melakukan sholat sunat, tahu-tahu rukunnya tidak terpenuhi. Apa rukunnya? Mentang-mentang mengatakan ke sholat sunat, tapi tumakinah tidak dipenuhi. Nah, tumakinah itu apa? Tumakinah itu kita semuanya tahu berarti sejenak dalam ukuran menurut fikih sekali membaca tasbih, dan itu masalahnya. Jadi ini dijaga oleh diri kita masing-masing. Perlunya apa? Kualitas ibadah, bukan sekedar sholat kita melakukan ibadah, tapi bagaimana ibadah itu bisa berkualitas. Jangan sampai di dalam kita melakukan ibadah justru menjadi sia-sia. Mungkin Bapak dan Ibu masih yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika Rasulullah di masjid ada orang yang mau datang sampai datang kepada Rasulullah, sebelum menghadap Rasulullah sholat dulu. Nah, ketika sholat itu diperhatikan oleh Rasulullah, selesai dia sholat lalu menghadap Rasulullah, oleh Rasulullah diperintahkan lagi untuk sholat sampai 3 kali. Setelah 3 kali menghadap kepada Rasulullah, baru Rasulullah jelaskan ini begini. Nah ini mari jangan sampai kita sholat itu nanti menjadi timbul, justru sholat kita nanti diibaratkan oleh Nabi, karena Nabi seperti kainnya kumal, justru digunakan untuk menjadi sarana untuk mengatur kita. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga wudhu kita, karena wudhu ini adalah syarat daripada sholat itu menjadi diterima oleh Allah, maka saya dan sampean harus berupaya untuk memperbaiki wudhu kita. Nah, Rasulullah mengatakan tadi, man tawaddo'a fa ahsana wudhu'a. Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya. Ini penting, kalimat ini dipahami oleh kita. Bukan sekedar man tawaddo'a, siapa yang berwudu, tapi Nabi menggabung dengan perintahnya fa ahsana wudhu'a, dan memperbaiki wudunya. Nah, mudah-mudahan ini selalu kita sampaikan dalam rangka untuk menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang memberi manfaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah, dan pada akhirnya kita punya bekal. Nah, karena sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, kita pasti bakal kembali menghadap kepada Allah. Nah, tadi sudah saya tanya, saya sampaikan kepada kita semuanya, tidak akan bergeser kalau kita nanti di yaumil qiyamah sebelum ditanya oleh Allah tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Apa yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita ini, bahwa kita perlu untuk senantiasa mengoreksi tentang umur yang sudah kita lakukan. Kita adakan renungan, mumpung kita masih diberikan kehidupan, lalu berupaya menggunakan hidup yang masih ada ini untuk lebih baik. Maka itu Nabi mengatakan, aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan. Paling sama dan saya bagaimana bisa mengetahui tentang alam kita kalau kita tidak melihat tentang perjalanan hidup yang sudah kita lakukan. Oh ini, maka segera kita memperbaiki diri mumpung masih ada kesempatan. Kan itu masalahnya. Tapi ini semuanya tidak akan bisa kita lakukan tanpa adanya pertolongan Allah. Nah, agar kita betul-betul mendapatkan pertolongan Allah, maka kita tanamkan dalam diri kita. Diciptakannya diri kita ini oleh Allah tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, Allah menugaskan kita beribadah, rezekinya, kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jangan sampai kita menyatakan rezeki itu hanya berupa uang, rezeki itu hanya berupa apa namanya itu pangkat dan kesehatan ini rezeki. Sampai uang banyak kalau kesehatan sampai yang tidak ada. Walaupun sampai punya mobil apa kalau kesehatan sampai tidak ada. Mungkin ditarik kekuatan kaki sampai yang dan saya. Mungkin stroke, mungkin mobil apa sampai cuma jadi berbeda. Tidak bisa macam-macam. Jadi rezeki itu semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mensyukuri? Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dan pada akhirnya kita semuanya bergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dan kelak kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama-sama umatnya Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala kita akhiri bersama dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.